Halo, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya mengerjakan tugas ekonomi kreatif. Pertama, perkenalan dulu, nama saya adalah Ayu Pangestu Wibowo dengan NIM 2821026 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di tugas kali ini saya membawakan sebuah presentasi berjudul Animator Indonesia Bisa, dan topik yang dibahas kali ini adalah industri animasi Indonesia yang dinilai belum maksimal. Untuk referensi, saya ada di detik.com, terus Nasional Republika, dan ini Tekno ini. Sekilas saja untuk di detik.com ini, dia membahas tentang film animasi anak negeri tidak dilirik. Ini di sana tertulis bahwa ada sebuah animasi karya anak negeri yang mana tidak dilirik dikarenakan itu budgetnya yang tidak sesuai. Dan ya, untuk dari yang kedua ini dari Nasional Republika, untuk industri animasi Indonesia kurang SDM. Yang dimaksud kurang SDM ini mungkin yang saya tangkap itu bukan jumlah ya, tapi kurang SDM yang berkompeten dalam dunia animasi, khususnya untuk terjun ke dunia industri sendiri. Karena dari pengalaman saya sendiri, turun ke dunia industri itu persiapannya perlu banyak sekali, termasuk efektivitas waktu itu sangat perlu diterapkan. Dan juga jika di industri itu kita harus cekatan. Dan yang ketiga ini ada dunia animasi Indonesia dinilai miskin di antara kekayaan cerita lokal. Mungkin ini menurut saya sudah banyak ya animasi Indonesia yang dikeluarkan, tapi cuman belum tercover oleh TV-TV nasional. Dan ini tidak sepenuhnya salah TV nasional, karena memang industri itu beda dengan seni, karena industri lebih mementingkan income. Kalau seni kan kita lebih mementingkan hasil dan kepuasan diri sendiri. Terus selanjutnya itu ada urgensi yang dibahas, yaitu industri animasi di Indonesia membutuhkan SDM yang lebih kompeten. Jadi dijelaskan bahwa tadi SDM Indonesia sebenarnya banyak dalam hal menggambar ya. SDM untuk menggambar itu artis-artis di Indonesia itu sudah banyak dan bagus-bagus. Namun yang berkompeten sekali lagi untuk di dunia industri itu sangat berbeda dengan kompeten hanya untuk menggambar. Maka dari itu saya melakukan survei yang dilakukan menggunakan Google Form. Yang pertama itu arti menggambar bagi pengisi dari survei itu. Terus yang kedua ada awal mula bisa menggambar, style dalam membuat animasi, style gambar, dan juga yang terakhir itu ada pendapat tentang menjadi artis gambar. Yang pertama adalah hasil survei dari apa arti menggambar. Ini dari 39 responden, yang paling besar ini iseng-iseng saja ini ya. Ini juga mencerminkan bahwa Indonesia itu animator atau artis gambar itu belum terlalu fokus atau belum mendedikasikan passionnya sepenuhnya untuk menggambar. Ini sedangkan yang kedua ini ada jalani jago. Ini jalani jago ini saya terjemahkan ke passion tapi lebih dari passion. Dan yang ketiga ada passion dan juga sekadar hobi. Ini keduanya imbang di 28,2%. Jadi dari diagram sini dapat kita simpulkan bahwa animator di Indonesia dan artis gambar itu belum mendedikasikan sepenuhnya untuk bidang yang dia tekuni. Kalau dia udah mendedikasikan itu pasti akan mengisi passionku atau jalan jago ini ya. Yang kedua, hasil survei pertanyaannya itu bagaimana awal mula bisa menggambar. Yang ini ada beberapa jawaban ya. Yang pertama itu ada otodidak atau tutorial YouTube. Ini paling banyak menempati posisi 1 dengan 76%, dengan 39 responden yang memilih dari 39. Terus yang kedua yang lebih banyak itu ada pelajaran seni rupa di sekolah. Ini pasti semua pelajar di Indonesia dan semua responden kita ini mendapatkan pelajaran seni rupa. Terus yang kedua ada les atau kelas menggambar. Ini sekolah ini pilihan ya, tapi kalau kita mengikuti les atau kelas menggambar ini akan lebih menunjang skill kita. Lalu ada 5 jawaban ini yang diisi menurut yang diisi free, maksudnya mereka mengisi sendiri. Yang pertama itu ada aliran seni keluarga ini. Terus yang kedua ada belajar dari ayah, terus belajar dari teman kampus, dan juga ada dari orang tua. Ini sama ini ya, aliran seni keluarga. Dan ada coret-coret dinding rumah, mungkin dia berawal dari orang yang suka vandalisme terus obat, jadi dia sekarang menjadi tukang gambar mural. Terus pertanyaan survei selanjutnya itu style kamu dalam membuat animasi. Itu yang paling banyak 31 koresponden itu memilih frame by frame. Jadi kalau yang baru tahu, frame by frame itu adalah teknik dalam animasi itu dengan cara membuat gambarnya itu yaitu tadi frame by frame.
Terus yang kedua paling banyak itu stop motion. Untuk stop motion ini sendiri menggunakan seperti gambar yang difoto. Jadi misalkan ada orang berjalan, itu nanti dia di satu langkah ke depan dia difoto, terus langkah ke depan lagi dia difoto. Jadi stop motion ini lebih ke menumpuk gambar untuk menjadi animasi. Terus yang ketiga ada 3D. Terus yang selanjutnya ada motion graphic. Motion graphic ini menempati urutan selanjutnya dengan 4 koresponden. Dan selanjutnya itu ada cut off. Terus selanjutnya style dalam menggambar. Untuk yang paling banyak itu Japanese style atau anime. Yang selanjutnya itu ada kartun. Kalau ini sudah tahu lah kartun itu seperti apa. Yang selanjutnya ada realis. Untuk realis ini dia seperti menyerupai manusia asli, jadi dibikin seril mungkin lah, menyerupai betul asli. Untuk American style ini dia mengarah ke kartun juga, dan Disney style ini dia mengarah ke kartun, namun Disney punya style tersendiri, tapi memang itu dari kartun. Jadi ketika ini American Disney itu dia termasuk dalam satu kartun. Terus dalam setiap masalah pasti selalu ada solusi, maka solusinya di sini saya membuat sebuah aplikasi berbasis sosial media. Yang pertama itu membuat sebuah platform untuk para artis gambar dan juga animator untuk saling share hasil karya, agar para artis itu punya tempat untuk mereka mengupload karya dan juga mereka terpacu semangatnya untuk membuat karya semakin hari. Yang kedua itu adalah media yang dibuat ini nantinya akan mempunyai mentor-mentor yang juga dipilih dari pengguna aplikasi untuk nantinya memberikan tutorial kepada member lainnya. Yang ketiga, dalam animasi ini, dalam aplikasi ini ada daily goals yang berhadiah kepada member yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas artis dan animator. Selanjutnya ada tabel referensi. Pertama itu ada Pinterest. Kelebihan dari Pinterest ini sejauh ini yang saya tahu itu adalah media sharing dengan banyak artis-artis juga, yang mana itu akan menyedot minat para newbie ya, untuk para member baru untuk gabung hanya untuk sekedar melihat atau like atau dia butuh sesuatu yang dapat dibeli. Nah, di sini untuk kekurangannya itu video hanyalah sebatas GIF, tidak bisa lama ya. Untuk peluang yang ada dalam produk Pinterest ini memudahkan para artis untuk menyimpan karya dan juga memamerkannya. Jadi di sini diharapkan bahwa para artis atau animator ini tertarik untuk join ke aplikasi yang saya buat nantinya. Yang kedua itu ada nama produknya itu Quizzes. Itu bisa membuat quiz ataupun lesson tutorial, itu kelebihannya. Dan kekurangannya itu belum ada fitur interaksi secara langsung. Karena kedepannya media yang saya buat ini saya harapkan bahwa ada kelas online lah. Peluangnya itu dapat menyedot banyak pengguna karena aplikasi yang menarik dan juga mudah diakses. Quizzes ini memiliki flat design ya, termasuk flat design yang menarik. Yang ketiga ada Facebook. Siapa sih yang nggak tahu Facebook? Ini merupakan leluhur dari media sosial, media sharing dengan banyak sekali fitur yang memudahkan. Ini adalah kelebihan Facebook. Yang kekurangannya itu ada beberapa batasan pengiriman video dan lain-lain. Peluangnya fitur yang memungkinkan untuk penggunanya meriak karya orang lain, membuat bersemangat kedua pihak. Nah, ini untuk referensi pertama itu ada Pinterest. Ini gambar dashboard dari Pinterest. Ya, ini referensi ini yang mungkin saya akan terapkan itu ya, ini ya, ideas fit are based on this topic. Ini bagus sekali ini. Dan juga search ini untuk dashboard ini adalah akan saya gunakan sebagai referensi saya untuk membuat aplikasi. Sini Anda bisa tambah untuk kategori-kategori apa yang mungkin akan muncul di sini. Yang kedua ada Facebook. Untuk referensi ini yang akan saya terapkan itu ide dari aplikasi Facebook ini sendiri yang merupakan forum. Di sini ini bisa dilihat bahwa ada discussion, ada mentorship, announcement, room, member, more. Ini juga mungkin akan saya masukkan atau terapkan kepada aplikasi saya. Terus di sini mereka juga bisa share foto atau video atau GIF atau yang lainnya. Bisa kita men-tag people atau kita bisa juga meriak ya, seperti ada senyum atau sekedar happy atau apa. Itu adalah nantinya yang akan saya jadikan referensi untuk aplikasi saya. Terus yang ketiga ada Quizzes. Di sini yang akan saya terapkan itu lebih ke fungsionalnya ya, fungsional quiznya itu untuk daily quest saya. Itu yang saya terapkan referensi dari Quizzes ini mungkin dari sistematikanya, penggunaan quiznya itu tadi ya, ada waktunya, terus ada jawabannya dan lain-lain. Itu ide yang diusulkan itu adalah aplikasi bernama Inanimasi. Ini sebuah aplikasi yang menjadi media untuk animator atau artis gambar beradu hasil karya, serta juga media untuk para artis pemula mengasah ilmu. Di fitur aplikasi pertama itu ada share. Fitur ini adalah sharing untuk semua type file
yakni gambar, video, GIF. Ya, gambar di sini itu bisa PNG atau yang lainnya, ataupun file berekstensi lainnya, misalkan PSD atau dari Excel, itu sasepan Excel atau sasepan dari Pentulsai atau yang lainnya. Kedua, ada daily goals. Fitur ini bersifat tidak wajib, jadi Anda bisa mengikuti atau bisa menjalankan daily goals ini atau tidak. Jika diambil, maka pengguna harus menyelesaikan beberapa tantangan seperti membuat gambar, GIF, atau tantangan lainnya dengan waktu 1 hari, atau mungkin bisa disesuaikan ya menurut karya, menurut menurut questnya itu sendiri. Yang ketiga, ada daily tips. Fitur ini untuk share berbagai tips yang akan hadir tiap hari dan dibuat oleh beberapa animator dan artis gambar yang kami pilih. Ini akan menghadirkan pembahasan tentang berbagai hal seputar dunia animasi ataupun dunia gambar ya. Misalkan daily tips untuk menggambar tangan, itu untuk bagaimana menggambar tangan secara proper, atau mungkin secara style kartunis atau anime. Dan juga ada untuk bagaimana sih untuk shading dari shadernya, jika lampunya itu dari atas atau dari samping atau dari tampak orto atau yang lain-lainnya. Keempat, itu ada Hire Me. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat portofolio virtual, ini free ya harusnya, maaf, yang diharapkan nantinya bisa membantu dalam mencari pekerjaan. Jadi si pengguna itu dia akan membuat portofolio, yang nantinya portofolio itu harapannya akan dilihat oleh studio-studio animasi, yang nantinya jika cocok maka akan mengontak dia. Kita di sini akan sediakan kolom untuk dia mencantumkan itu ya biodatanya seperti email atau kontak personnya. Yang kelima, ada shop. Fitur ini memungkinkan para member untuk menghabiskan koin yang didapatkan dari beberapa quest daily untuk membeli karya dari member lain. Misal nih 20 koin untuk membeli hasil karya dari Mr. Jonathan. Misal Mr. Jonathan ini membuat itu gambar yang bagus sekali, anime, misalkan karakter Rem ya. Siapa ya sih yang nggak tahu Rem dari ReZero itu, kan itu misalnya ini karya Mr. Jonathan ini bagus banget, terus kamu mau beli gitu, itu kamu bisa menghabiskan koin, misalkan harganya 20 koin, itu kamu trade 20 koin untuk gambar itu. Ini mengajarkan artis pemula atau animator pemula tentang trademark atau hak paten karya yang kita buat itu tidak asal dicolong atau tidak asal dicomot oleh orang-orang lain, dan mungkin kedepannya bisa diaku sebagai itu hasil karyanya. Lalu yang keenam, ada koin. Ini merupakan uang virtual dalam aplikasi. Cara mendapatkannya bisa dengan mengikuti daily quest, ataupun juga bisa didapatkan dengan akumulasi like di karya yang dibuat. Kedepannya koin ini dapat ditukar dengan rupiah asli. Jadi misal penjelasannya tentang koin ini ya, untuk mendapatkannya itu misal ada daily tips, ada daily goals atau juga daily quest itu, Anda dapat menyelesaikannya. Misal 2 hari Anda bisa menggambar tangan, lalu dinilai oleh orang-orang pilihan kami yang sudah kami seleksi, terus Anda dapat 5 koin, yaitu nanti 5 koin itu bisa ditukar dengan hasil karya orang lain seperti penjelasan dari shop ini ya, dari shop nomor 5 ini. Lalu dapat didapatkan dengan akumulasi like di karya yang dibuat. Misalkan Mr. Jonathan ini dia membuat gambar anime Rem itu dan mendapatkan misal 1 juta like. 1 juta like di karya ini misalkan mendapatkan 1000 koin. Nah udah, ini 1000 koin ini langsung bisa di redeem langsung untuk ke akunnya. Dan jika Anda mau ke fitur shop ini, Anda bisa membeli hasil karya orang lain ya, hitung-hitung mensupport untuk kreator lain, atau mungkin kedepannya koin ini bisa ditukar dengan rupiah asli. Misal 1000 koin mungkin 1 koin itu senilai dengan 1 rupiah ya, atau 0,01 rupiah. Mungkin kedepannya itu akan saya hadirkan fitur tersebut ya. Mungkin segitu saja untuk presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga terima kasih.